Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur dengan pimpinan Tuhan. Shalom, salam damai, salam kasih bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih atas segala pimpinan-Mu karena kebaikan Tuhan. Segala yang telah Tuhan berikan, kami dapat rasakan dengan baik. Dengan firman-Mu ini, renungan yang baik, kami dapat bersama-sama untuk mempelajari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Judul daripada firman Tuhan pada saat ini adalah harta pusaka keluarga. Dalam Wahyu 21 ayat 7 berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Dalam kebanyakan keluarga, apabila ibu bapa meninggal dunia, anak-anak lebih cenderung untuk mendapat kebanyakan harta pusaka. Harta pusaka ini boleh jadi sangat kecil atau dalam beberapa case yang sangat besar dan boleh membuat suatu perbezaan yang besar dalam kehidupan mereka yang menerima harta tersebut. Jadi saudara-saudara, harta pusaka bercerita tentang harta pusaka. Memang kalau kita ingin pelajari dan ingin ketahui tentang harta pusaka, ada yang membawa kepada hal kebaikan dan ada yang membawa kepada hal keburukan. Wahyu memberitahu kita, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa Tuhan telah memilih kita dari semula oleh Yesus di Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ketika Yesus menjelma dan mati sebagai anak manusia, Tuhan telah mengambil seluruh keluarga manusia sebagai keluarganya sendiri. Harta pusaka tidak boleh diberikan sebelum seorang itu meninggal dunia. Paulus memberitahu kita, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat tersebut itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu sudah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Ibrani 9 ayat 16 dan 17. Ini berarti kalaupun seorang itu sudah membuat wasiat pada waktu dia hidup dan meletakkan siapa saja yang dapat menerima wasiat tersebut, maka selagi dia masih hidup yang membuat itu belum lagi sah dapat diberikan kepada penamah yang seterusnya. Sehinggalah yang menulis itu meninggal. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Ibrani 9 ayat 16-17. Tuhan harus mati dalam pribadi anak-anaknya untuk kita dapat menerima harta pusaka. Melalui kematiannya, Yesus telah menjamin dan bukan saja memelihara atau memulihkan hubungan kita yang terputus dengan Tuhan, tetapi juga melaksanakan harta pusaka yang telah dijanjikan. Sebagaimana yang Anda bayangkan, Anda dapat bayangkan mungkin dalam beberapa keluarga berlaku pertengkaran besar atas harta pusaka setelah ibu bapak meninggal dunia. Ada ketamakan, kadang-kadang menguasai dan terdapat banyak pertelingkahan dan air mata ketika anak-anak lelaki dan perempuan berperang untuk mendapatkan harta pusaka tersebut. Saudara-saudara, sudah banyak kisah, sudah banyak hal cerita tentang harta pusaka. Terutama sekali ini tentang tanah. Ada kata-kata yang menyatakan bahwa tanah ataupun ada satu batu yang boleh mengakibatkan saudara itu berperang. Jadi saudara-saudara, inilah mari kita lihat apa harta pusaka yang Tuhan berikan kepada kita. Yang dia mau agar setiap orang, setiap anak-anak, setiap manusia menerima. Jadi saya sangat gembira untuk mengatakan bahwa di sana tidak ada lagi pertengkaran tentang harta pusaka yang Tuhan mau berikan kepada anak-anaknya. Lagipun harta pusaka itu sangat luas terbentang, sangat berlimpah dan penuh kemurahan, sehingga kita semua akan mempunyai lebih daripada cukup untuk bertahan sampai selama-lamanya. Harta pusaka surga
Inilah yang Tuhan berikan kepada setiap satu manusia. Luas dan tidak ada lagi yang perebutan-perebutan. Karena surga adalah satu tempat, satu kawasan, satu yang membuatkan semua boleh menerima. Tidak ada yang tidak menerima. Adil yang telah Tuhan berikan. Kiranya kita diberkati dengan harta pusaka yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu surga. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih dengan pimpinan-Mu, penjagaan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai dan melindungi. Kami bersyukur karena Tuhan memimpin. Kami bersyukur karena Tuhan sentiasa terus memberikan kami satu nasihat. Dan pada hari ini, nasihat yang baik adalah harta pusaka yang Tuhan berikan, diberikan kepada semua dengan adil. Terima kasih Bapak, karena Engkau mendengar doanya, menuntun kami hari ini. Dalam nama Yesus, amin.